Saudara dan saudari dalam Kristus. Pada hari ini adalah minggu pertama Prapaskah dan kita merenungkan kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Seperti yang kita dengar di dalam Injil pada hari ini memperlihatkan bagaimana Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan dipenuhi Roh Kudus dan dibawa ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari. Jadi saudara dan saudari, dalam keadaan lapar dan lemah secara fisik, Yesus dicobai oleh iblis dalam 3 bentuk. Yaitu yang pertama, godaan akan keperluan jasmani. Yang kedua, godaan akan kekuasaan duniawi. Dan yang ketiga, godaan untuk menguji Allah. Apabila kita melihat kembali atau kita merenungkan ketiga godaan yang Yesus terima pada saat itu, ini adalah juga godaan-godaan yang kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara dan saudari, apabila kita melihat poin yang pertama, di mana godaan terhadap keperluan jasmani, di sini Yesus memberikan kita penerangan ataupun mengajar kita bahwa hidup ini bukan sekadar tentang memenuhi keperluan jasmani, tetapi juga tentang mencari dan mengutamakan kehendak Allah. Jadi saudara dan saudari, apabila kita melihat atau merenungkan ini, ia terjadi di dalam kehidupan kita, di mana kita selalu menginginkan sesuatu yang lebih untuk diri kita. Sama seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Masa puasa 40 hari, di mana Yesus dalam keadaan yang lapar, dalam keadaan yang lemah, di sanalah Satan menggoda dia dengan menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Nah, berbalik kepada diri kita sendiri ya saudara dan saudari, kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang luar daripada kemampuan kita. Kita menginginkan sesuatu yang bukan kepunyaan kita. Kita menginginkan sesuatu yang memang kita tidak boleh miliki. Jadi saudara dan saudari, di dalam masa Prapaskah ini, kita renungkan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita fokus kepada keperluan duniawi. Contohnya, apabila mula puasa, menerima abu suci, terus di dalam pikiran kita tentang makanan. Terus di dalam pikiran kita mau berpuasa tanpa makan. Hanya makanan yang di dalam otak kita. Tetapi bagaimana dengan yang lain seperti harta dan keselesaan? Kalau di masa bulan puasa ini kita hanya berpuasa tentang makanan, tapi kita tidak melihat tentang pribadi, perlakuan kita, keselesaan yang kita ada, itu sudah bermakna kita tidak berpuasa secara penuh. Di mana mungkin kita pada masa sekarang ini memang dikuasai oleh media sosial. Mungkin kita akan kurangkan untuk berTikTok, kurangkan untuk Instagram, kurangkan untuk Facebook. Salah satu daripada sacrifice di dalam masa bulan puasa ini. Tapi apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, kita semua di sini lebih fokus kepada makanan.
Sampai ada yang bertanya dengan Father, apa perbezaan di antara daging ikan dengan daging? Sampai ada persoalan seperti itu. Setiap tahun soalan ini ada. Father boleh, kenapa tidak boleh makan daging? Kenapa tidak boleh ini? Kenapa tidak boleh itu? Sepatutnya ini sudah kita tahu, karena setiap tahun kita berpuasa dan setiap tahun puasa kita adalah sama. Dan ada juga di kalangan kita yang tergoda mau berpuasa seperti orang Muslim yang tidak mau makan satu hari sampai bangun awal pagi mau makan supaya mereka tidak makan satu hari. Di mana kita dengar yang gereja Katolik mengajar kita untuk tidak makan satu hari pada masa bulan puasa. Ini persoalan yang paling besar yang saya tanya kepada diri saya sendiri. Ya. Kita sebagai umat Katolik, kita diberi kelonggaran. Pada setiap hari Jumat kita hanya berpuasa daging. Yang selainnya kita berpuasa perbuatan. Makanan masih kita boleh makan, tapi kita kurangkan. Kalau contoh, kamu makan setiap hari 2 piring satu kali makan. Kamu kurangkanlah mungkin 1 piring ataupun setengah saja daripada itu. Ya? Bukan secara drastik kamu mau cut down kamu punya makan sampai kamu tidak makan satu hari. Nah, nanti kalau orang yang ada sakit gastrik, habis. Kamu akan masuk hospital. Ataupun kamu akan cari Father Don minta doa karena sakit gastrik. Hah? Jadi saudara dan saudari, dalam masa bulan puasa ini jangan terlalu buat comparison dengan orang lain punya agama. Kita perlu tahu bahwa puasa gereja Katolik tidak sama dengan puasa dengan agama yang lain. Kita berpuasa hanya berpuasa perbuatan, berpuasa makanan tapi bukan tidak makan sampai satu hari. Dan di dalam Injil yang kita dengar semasa kita menerima abu itu, Tuhan menyuruh kita membuat 3 perkara, di mana amal kasih, berpuasa dan berdoa. Bukan, tidak ada yang menulis di dalam Injil mengatakan kamu tidak boleh makan satu hari, kamu mesti berpuasa. Tiada tertulis di dalam Injil dan di dalam teologi juga tiada mengatakan seperti itu. Melainkan Tuhan menginginkan kita supaya kita melakukan amal kasih, jalankan puasa seperti gereja Katolik ajarkan, dan juga berdoa. Jadi ambil masa ini untuk melakukan 3 perkara ini dalam masa bulan puasa ini. Ya. Karena apa? Seperti Yesus mendapat godaan-godaan kuasa dan kemuliaan duniawi. Ini semua kita kena lihat di dalam perjalanan hidup kita. Bukan saja dalam ministry gereja, tetapi juga dalam kehidupan kita. Di mana semua apa yang kita terima di dalam dunia ini, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Dan ada juga yang mau menguji Allah. Seperti godaan Yesus yang ketiga, di mana si Satan menyuruh Yesus supaya terjun dari bangunan. Sudah menguji akan kemuliaan Allah. Kadang-kadang kita bersikap seperti itu ya saudara dan saudari. Kita mempunyai masalah yang sangat berat. Karena itu datangnya dari diri kamu sendiri, tetapi siapa yang kamu persalahkan? Persalahkan Tuhan. Tuhan tidak menolong saya berdoa balik-balik. Setiap hari saya pergi sembahyang, saya berdoa, tapi Tuhan tidak menyembuhkan saya.
Tanya pada diri kita, kenapa kita tidak menerima kesembuhan daripada Tuhan? Karena iman kita hanya keluar dari mulut. Dari mulut kita saja mengatakan, saya percaya kepada Tuhan, saya beriman kepada Tuhan. Tapi dalam hati saya, ataupun dalam hati kita semua, mengatakan, betulkah ini Tuhan punya perlakuan? Atau betulkah Tuhan boleh menyembuhkan saya daripada penyakit? Ataupun betulkah Tuhan ini membimbing saya? Kalau Tuhan itu benar-benar menolong saya di dalam kehidupan saya, kenapa saya masih dalam keadaan yang susah? Kenapa saya masih merasakan ini semua? Tetapi kita tidak pernah bertanya pada diri kita sendiri. Kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita cuma berharap 100% akan pertolongan Tuhan. Tidak berusaha pun. Memang Tuhan mengatakan harapan itu hanya ada pada aku. Itu Tuhan katakan kepada kita. Harapan hanya ada pada Tuhan. Tetapi kalau kita hanya duduk berdiam tanpa usaha, bagaimana kita dapat membantu diri kita sendiri? Jadi di dalam masa bulan puasa ini, bersama kita menghindari daripada semua godaan-godaan yang menghantui diri kita. Karena ini adalah panggilan kita di masa Prapaskah ini untuk mengikuti jejak Yesus. Mana Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan untuk melawan pencobaan datang dari hubungan yang erat dengan Allah. Dia mengandalkan firman Tuhan untuk menangkis tipu daya iblis. Oleh itu, saudara dan saudari, kita juga dipanggil untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, puasa, dan amal kasih. Selama masa Prapaskah ini, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk merenungkan kembali hidup kita. Apakah kita sering tergoda untuk mengutamakan hal-hal duniawi daripada Tuhan? Dan apakah kita mengejar kuasa, kemuliaan duniawi dengan mengabaikan kehendak Allah? Dan apakah kita hanya percaya kepada Tuhan ketika keadaan baik, tetapi mula meraguinya saat mengalami kesulitan? Jadi saudara dan saudari, semoga Prapaskah ini menjadi satu pembaharuan bagi kita semua, agar kita semakin dekat dengan Tuhan, dan mampu mengalahkan godaan-godaan dengan kekuatan iman. Semoga Tuhan memberkati kita.